بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kembali kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada subuh ini hidayah dan taufiknya kembali memampukan kita untuk menyisihkan waktu, tenaga dan pikiran kita guna menempatkan diri kita di belakang imam. Bersama imam kita mendirikan sholat subuh berjamaah, dan juga kita merangkai beberapa amalan-amalan salih. Kita berdoa semoga rangkaian amalan-amalan salih kita di subuh ini diterima dan diridhoi Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan silaturahim ilmu di subuh ini menghadirkan limpahan berkah dan rahmat bagi kita dan keluarga kita di rumah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah bersama kita sanjungkan atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mengkaji fikih salat dengan subtema rukun-rukun salat. Pada subuh ini kita akan mengkaji rukun ketujuh. Review. Rukun pertama adalah an-niyatu, niat. Rukun kedua adalah al-qiyamu fil fardi ma'al qudrati, berdiri di sholat fardu bagi orang yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram, takbir pembuka dalam sholat. Yang keempat adalah qiraatul fatihati, membaca suratul fatihah. Yang kelima adalah ar-ruku', yaitu ruku'. Yang keenam al-i'tidalu, i'tidal dari ruku'. Yang ketujuh adalah as-sujudu alal a'dha'is sab'ati, yaitu sujud dengan cara meletakkan 7 tulang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ditanya perintah apa yang Allah perintahkan pertama kali kepada makhluknya, maka kita tidak akan punya jawaban kecuali sujud. Lalu kemudian ketika kita juga ditanya apa yang dilakukan pertama kali oleh semua makhluk ciptaan Allah saat dia awal diciptakan, maka kita juga tidak akan menjawab kecuali sujud. Bahwa apapun yang Allah ciptakan, yang di langit dan di bumi, bahkan di dunia maupun di akhirat, pertama kali saat diciptakan yang dilakukan adalah sujud. Bahkan sujud juga menjadi ritual yang sangat-sangat khusus hanya bagi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tidak boleh kita bersujud kepada selain Allah. Kalau kita berdiri untuk selain Allah, sering kita lakukan. Kita duduk untuk selain Allah, sering kita lakukan. Dan itu tidak ada masalah. Kita bahkan baringan untuk selain Allah juga tidak ada masalah. Tapi kalau sujud untuk selain Allah, besar dan sangat besar masalah. Namun secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala pernah sekali berbagi sujud itu dengan ciptaan. Kapan? Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala pertama merilis makhluk bernama manusia, yang dalam tanda petik produk pertamanya adalah Nabi Yuna Adam alaihi salam. Pada saat itulah Allah berbagi sujud dengan selainnya. Di mana ketika Allah menciptakan Nabi Adam untuk mengenalkan produk bernama manusia, yang kemudian secara khusus dikasih merek Adam alaihi salam ini, dengan cara seremoninya adalah sujud. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Makhluk-makhluk sebelum Allah menciptakan Nabi Adam semua diperintahkan untuk bersujud. Kepada siapa? Kepada satu saja, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Satu-satunya perintah Allah bersujud kepada selainnya adalah kepada Nabi Adam. Namun para mufassir, ulama-ulama tafsir itu memberikan pencerahan kepada kita bahwa saat semua makhluk bersujud kepada Allah dan semua makhluk bersujud kepada manusia, itu energinya berbeda. Kalau kita rujuk ke dalam tafsir As-Sawi, tafsir Jalalain, kemudian tafsir Baydawi, juga tafsir Ibnu Katsir, di sana menjelaskan bahwa sujud kepada Allah energinya itu ta'abbudan, yaitu penghambaan. Sementara sujudnya malaikat, sujudnya semua makhluk ciptaan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam itu ikraman, penghormatan. Maka sujud itu ada dua macam energinya. Ada ta'abbudan, penghambaan, dan sujud ikraman, yaitu penghormatan. Jadi salah jika kita mengatakan malaikat itu pernah sujud penghambaan kepada Nabi Adam. Salah. Yang betul adalah malaikat pernah memberikan penghormatan dengan cara sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itulah mengapa posisi-posisi selain sujud dan rukuk dengan tujuan menghormati atau penghormatan itu boleh. Tapi meskipun tidak dalam bentuk sujud, kalau niatnya atau energinya penghambaan atau ta'abbudan, itu tidak boleh. Ini mengapa para ulama-ulama kemudian berijtihad tentang hukum hormat bendera merah putih. Judulnya itu loh, hormat bendera gerak. Bukan menyembah bendera gerak, bukan begitu. Kalaupun ada orang yang merasa, saudara kita yang merasa, oh hormat bendera itu tidak boleh karena termasuk penghambaan, monggo. Tapi bagi kita bisa menata hati, menata niat bahwa saat hormat bendera itu bukan penghambaan, itu penghormatan.
Sama juga dengan saat ada anak meletakkan kepalanya di pangkuan orang tua, yang kita kenal dengan istilah apa? Sungkeman. Itu bukan penghambaan, itu adalah penghormatan, sama seperti para malaikat lakukan di hadapan Nabi Yuna Adam alaihissalam, meski dengan cara sujud, tapi energinya penghormatan. Maka bagi kita, seumpama saya tidak berkenan untuk hormat bendera, saya tidak berkenan sungkem kepada orang tua, karena menurut saya itu adalah syirik, monggo. Tapi jangan kemudian menghukum orang yang dia memberikan penghormatan dengan hukuman syirik. Ini artinya kita sedikit cacat paham, karena kita tidak bisa membaca apa niat di dalam hati seseorang. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sama halnya kalau seumpama ada, mohon maaf Pak, saat kita duduk atau akan meeting, kemudian ada atasan kita datang, ada pejabat datang, ada orang yang kita hormati datang, lalu kita berdiri. Kalau tujuannya adalah ikraman, memberikan penghormatan, itu sah dan itu diperbolehkan. Bahkan dengan redaksi sujud saja, kalau tujuannya itu ikraman, itu dibolehkan, sebagaimana malaikat bersujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saking sakralnya sujud, andaikan Allah itu rela manusia sujud kepada selainnya, maka yang diperintah pertama kali itu seorang istri sujud di hadapan suami. Tapi karena memang sujud itu spesial hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, setinggi apapun martabat dan harkat seorang suami, istri tetap tidak diperkenankan untuk sujud di hadapan suami. Dan riwayat ini sangat familiar. Kita semuanya sangat maklum dengan itu. Namun demikian, cukuplah dengan sami'na wa ata'na kepada suami, dia sudah benar-benar dikatakan patuh dan tunduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim innallaha yaf'alu ma yasha'. Bukti bahwa setiap ciptaan pertama kali diciptakan, ritual pertama adalah sujud kepada Allah. Allah berfirman, apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit? Kapan? Sejak pertama kali diciptakan. Dan apa yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Perhatikan, ketika Allah menyebut apa-apa yang di langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata, Allah tidak menyebutkan pengecualian. Namun ketika menyebut manusia, Allah menyebut pengecualian. Dan sebagian besar daripada manusia. Artinya apa? Ada loh manusia yang tidak bersujud kepada Allah. Lalu kemudian tantangan bagi kita sekarang, betulkah sebagian besar manusia bersujud kepada Allah? Kalau kita berkata tidak,
berarti kita menyelisihi ayat ini. Kalau kita berkata iya, sebagian besar manusia itu menyembah Allah, tantangan kita adalah mulai menghitung jumlah kepala yang ada di muka bumi ini. Berapa persen sekarang umat Islam yang menyembah Allah? Lalu kemudian berapa persen manusia yang tidak menyembah Allah? Mau berkata iya, faktanya saya enggak. Maaf, populasi manusia di muka bumi, yang muslim dengan yang muslim populasinya lebih besar mana? Non-muslim. Itu faktanya. Tapi kalau dari ayat ini menyebutkan sebagian besar daripada manusia bersujud, harusnya paling tidak itu 50% plus 1 di muka bumi ini muslim atau muslim. Tapi kalau kita melihat perkembangan umat Islam di seluruh penjuru dunia, sepertinya memang akan benar-benar tercapai sebagian besar manusia. Wa katsirum minan nas. Bapak Ibu sekalian, dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Kenapa? Karena tidak bersujud kepada Allah. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Bapak Ibu sekalian, itu sedikit muqaddimah sebelum kita membahas secara khusus rukun sholat yang ketujuh, yaitu sujud. Bahwa sujud begitu istimewa. Maka mudah-mudahan hingga akhir hayat kita Allah memampukan kita untuk terus bersujud di hadapan. Allahumma amin. Sampai nanti pada saatnya kita didirikan sholat untuk kita yang tanpa sujud. Itu ada pembahasan menarik, kenapa sholat jenazah tidak usah sujud. Karena yang disolati sudah ahli sujud. Sesederhana itu. Kita kan selama ini tidak merasakan yang lain itu loh sholat pakai sujud. Kenapa sholat jenazah tanpa sujud? Yang disolati sudah ahli. Yang disolati sudah ahli rukun. Kita tidak perlu meneliti itu, Pak, saya pernah mensolatkan orang yang tidak pernah sholat, yaitu kan kecil saja. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan kita sampai kita pada titik disolati tanpa sujud, karena kita adalah ahli sujud. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, membahas tentang rukun ketujuh yaitu sujud, rukun ketujuh dalam sholat yaitu sujud, pertama dan utama yang dirilis oleh para ulama di berbagai macam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama sebagai referensi dasar dalam menjelaskan sujud adalah hadis riwayat Imam Muslim berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu maqala. Diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Amin. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Saya diperintah oleh Allah untuk sujud dengan meletakkan 7 tulang. Perhatikan, sujud kepada Allah itu meletakkan 7 tulang. Kalau tidak dengan cara meletakkan 7 tulang, berarti bukan sujud kepada Allah. Alal jabhati. Yang pertama adalah menunjuk dahi, tulang dahi. Wa asyara biyadihi ila amfihi. Beliau bukan hanya menunjuk dahi, tapi beliau juga nunjuk anfi, hidung. Maka standar sujud itu meletakkan
dahi, hidung. Lalu kemudian wal yadaini, kedua tangan. Warrukbataini, kedua lutut. Wa atrafil qadamaini, dan ujung jari jemari kedua kaki. Bukan tulang kaki, tapi atrafil qadamaini, ujung jari jemari kaki. Inilah 7 tulang yang mesti nempel ke bumi saat kita bersujud. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setidaknya ada 2 rasa yang harus hadir saat kita meletakkan 7 tulang di bumi. Pertama, rasa tazallul. Yang kedua, tawadhu. Tazallul adalah menghinakan diri, tawadhu adalah merendahkan diri. Itu yang harus hadir dalam diri kita. Dalam satu catatan, kalau saat sujud kita menghadirkan tazallul dan tawadhu, merendahkan diri dan menghinakan diri, maka pelan tapi pasti akan mengikis kibr, kesombongan yang ada di dalam hati. Karena iblis menolak sujud penghormatan kepada Nabi Adam, karena iblis itu tidak mau menghinakan diri dan merendahkan diri. Makanya aba wastakbara, dia menolak dan menyombongkan diri. Ya, 2 rasa yang harus hadir di dalam hati kita saat kita sujud, tadzallul dan tawadhu tadi, itu berseberangan energinya dengan takabur. Ibarat takabur itu ngalor, tadzallul dan tawadhu itu ngidul. Dia tidak akan pernah menyatu. Maka cara efektif untuk menyembuhkan hati kita yang sakit oleh kesombongan, untuk membersihkan hati kita yang kotor oleh kesombongan, adalah saat sujud rasakan 2 hal. Tadzallul, tawadhu, menghinakan diri dan merendahkan. Tawadhu memang memiliki 2 makna, meskipun artinya sama. Tawadhu itu jika di hadapan Allah merendahkan diri, tapi di hadapan sesama manusia rendah hati. Saya ulangi, tawadhu itu jika di hadapan Allah artinya rendah diri, tapi kalau di hadapan sesama manusia rendah hati. Jangan sampai kebalik atau dikebiahuya. Tawadhu itu merendahkan diri di hadapan siapapun, tak cocok. Di hadapan manusia rendah hati, di hadapan Allah rendah diri. Karena seiring dengan diletakkannya 7 tulang kita di bumi, lisan ini berucap subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi kita rendah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencermati dan memahami bagaimana para ulama menjabarkan tentang hadis ini. Saya kutipkan dari kajian Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Fayambaghi lil musalli, maka sangat dianjurkan sayudyanya bagi orang yang sholat itu wad'ur rukbatayhi qoblal yadaini, dari i'tidal lebih dulu meletakkan 2 lututnya sebelum kedua tangan. Tsummal wajhi 'alal ardi, kemudian wajahnya di bumi. Wa hadha huwa tartibu fis sujudi, dan inilah cara runtut dalam bersujud.
inilah urutan yang tertib dalam bersujud. Dari berdiri, yang paling rendah kalau kita mau meletakkan 7 tulang itu adalah kedua lutut, kedua tangan, baru wajah. Dari iktidal. Saya ada masalah Pak lutut, jadi saya tidak bisa meletakkan lutut dulu, tangan saya dulu, monggo. Tangan dulu diletakkan, baru lutut, baru wajah. Yang tidak sama sekali dianjurkan mendahulukan wajah sebelum lutut dan tangan. Babras raine sampean. Itu cara yang tidak direkomendasikan itu. Jadi nyungsep jadi. Adapun kalau lutut dulu, tangan dulu, monggo. Tapi kalau ala Imam Nawawi itu tertibnya itu kedua lutut, kedua tangan, baru meletakkan wajah. Yang paling tinggi diletakkan paling akhir di tempat sujudnya. Nah, sekali lagi ini tidak terkait dengan sah atau tidaknya sholat. Saya sehat walafiat Pak, tapi saya terbiasa meletakkan tangan dulu, baru lutut, ya sah sholat. Ini analisis ala Imam Nawawi rahmatullah. Beliau menuntun kita tertiblah, lutut, tangan, baru wajah. Bapak Ibu sekalian, kemudian sifatul wajhi fawqal anfi wal ainaini wa asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jabhatihi wa anfihi mubayyinan annal jabha wal anfa aduun wahidun. Yang dimaksud meletakkan wajah adalah di atas hidung dan mata. Dahi itu di atas hidung dan kedua mata. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat titik yang kudu nempel pada bumi itu adalah dahi dan hidung. Ini memberikan penegasan bahwa dahi dan hidung itu adalah udwun wahidun, satu titik yang kudu sama menempel ke tempat sujud, nempel ke bumi. Maaf kalau kita dampingi anak-anak, yang saya temukan pada anak-anak, mudah-mudahan kita tidak menemukan di bapak-bapak, mak-maknya ya, anak-anak. Saya ada anak usia kelas 1 SD dan TKA. Itu kalau ayo sholat, abang yang jadi imam, adik yang jadi makmum, ditungguin. Itu kalau sujud, kepala itu kayak mau jembalik, yang ditempelkan hanya dahi, bukan hidung. Nah, seperti inilah perlu kita bimbing. Bukan bungkel seperti ini, tapi diratakan wajah. Meratakan wajah saat sujud itu standarnya adalah dahi dan hidung nempel ke tempat. Coba kita cermati anak, mesti hidungnya yang tidak nempel. Sampai-sampai kalau pakai songkok begini, itu nyungsep begini Pak. 2 songkok anak saya, songkok hitam, itu penyok di depan. Kenapa? Yang ditaruh saat sujud ininya saja, bukan. Tapi kalau yang diletakkan itu plus hidungnya, selamat ini songkok. Selanjutnya, wasifatul yadaini batinul kaffain. Yang dimaksud dengan meletakkan kedua tangan adalah telapak tangan. Batin itu ini yang putih. Wal asabi'i, dan juga semua jari jemari. Maka bukan begini itu, atau bukan begini, tapi ini yang ditempel. Gitu. Wasifatur rukbataini qa'imataini qawiyaini 'alal ardi. Dan yang dimaksud dengan meletakkan kedua lutut adalah
lutut berdiri tegak pada bumi. Lutut berdiri tegak pada diupayakan tegak. Sementara wasifatur rijlaini batinu asabiil qadamaini, yang dimaksud meletakkan 7 tulang yaitu meletakkan kaki adalah kedua kaki adalah telapak ujung-ujung jari kaki. Seperti halnya yang digambarkan oleh guru-guru kita dengan istilah manjat. Kedua kakinya seperti manjat atau seperti mau lari. Itulah posisinya. Nah, saat sujud kedua kaki ini biasanya kita lihat 2 model. Ditempelkan atau dibuka. Ini biasanya yang kita dapati ya. Kita tidak bisa mengingkari. Kita simak bersama-sama bagi sampean yang nempel, bagi sampean yang dibuka. Wa qala ashabuna wa yustahabbu ay yufarriqal qadamaini yakunu bainahuma shibran. Menurut pendapat Imam Syafi'i, kedua kaki saat sujud itu dibuka sekira sejengkal. Wa qala Malik, gurunya Imam Syafi'i, berpendapat wa yustahabbu ay yajma'al qadamaini. Imam Malik mengatakan bagusnya kalau sujud itu kedua kaki disatukan. Saya kasih contoh lagi. Ala Imam Syafi'i sekira 1 jengkal. Tapi kalau ala Imam Malik nempel. Kamban. Di foto dari belakang juga jelek kelihatannya. Paham Pak? Ya, bentuk kaki juga mempengaruhi. Kita tinggal pilih ikut gurunya apa ikut muridnya. Jangan sampai berkata begini, menempelkan atau membuka kedua kaki saat sujud itu tidak terkait dengan sah atau tidaknya sholat. Kalau tidak nempel, tidak sah sholatnya. Enggak begitu. Kalau tidak mengerjakan rukun baru tidak sah. Kalau dikatakan yang utama itu dibuka, nah menurut siapa? Imam Syafi'i rahmatullah. Kalau yang rapat menurut Imam Malik. Kalau kita rujuk di dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Kitab Madzhabul Arba'ah itu satu kitab fikih 4 jilid yang menjelaskan tentang perbandingan madhab. Muqaranatul madzahib. Perbandingan madhab. Perbandingan di sini adalah untuk menjadi pengetahuan bagaimana para ulama menganalisis satu riwayat hadis. Tapi setiap pendapat kalau ulama itu selalu ada referensi. Kenapa Imam Malik beliau menyebutkan saat sujud kedua kaki itu dirapatkan, beliau memberikan pencerahan bahwa dengan cara itu hati lebih tentram. Hati lebih tentram. Lihat ma'inna qalbi. Lalu yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan lebih utama dibuka. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berpandangan sholat itu mulai takbiratul ihram
kedua kakinya tidak pernah berpindah. Seperti itu posisinya. Jadi ini menurut saya beliau lebih teliti karena beliau itu menegaskan dengan ini kalau sholat pertama begini ya sudah, posisi ini tidak berubah-berubah. Allahu Akbar, saat ruku tidak pindah, saat iktidal tidak pindah. Pokoknya mulai takbiratul ihram, perhatikan sujud juga ini, duduk juga ini. Perhatikan kaki kanan saya, berdiri lagi, dia tidak pindah-pindah sampai kemudian sujud sampai ini lagi. Andaikan ini dikasih tanda di buletin ini tidak pindah-pindah. Sementara kalau kata Imam Malik kan kudu dirapetin. Nah ini pindah namanya. Nanti kalau berdiri begini lagi, kalau sujud begini lagi. Kalau Imam Syafi'i, orang yang mendirikan sholat itu mulai dari berdiri sampai salam itu seperti tongkat yang ditancapkan, jelek, dia tidak akan pernah bergeser. Tapi sekali lagi, inilah namanya analisis. Nah, jenengan bagaimana? Monggo. Yang ingin saya sampaikan di sini, jangan sampai kemudian gara-gara kita membuka, yang lain tidak, lalu satu menyalahkan. Itu tidak bagus sih. Begitu ditanya, memangnya kamu membuka kedua kakimu saat sujud, tahu hadisnya? Nggak tahu juga kan? Tapi menurut imam siapa? Imam rawatib katanya. Ya tanyakan sama imam rawatibnya. Beliau baca buku kitab apa dan seterusnya. Tapi kalau di dalam kitab Ibanatul Ahkam, syarah dari kitab Bulughul Maram, dijelaskan kalau Imam Syafi'i berpendapat tetap direnggangkan. Kenapa? Tidak memindah dan menggeser sedikit pun posisi kaki mulai takbiratul ihram sampai sah. Kalau Imam Malik enggak, ditutup. Kenapa? Itu berpengaruh besar, hati bisa lebih tentram. Lebih-lebih saat sujud. Hati tentram saat sujud itu menghadirkan dua rasa tadi, tazallul dan tawadu. Menghinakan diri dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh kok fanatik dengan apa yang kita amalkan, yang tidak boleh itu gampang menyalah. Itu yang tidak boleh. Bagus. Inilah Bapak Ibu sekalian, sujud kita potret dari meletakkan 7 tulang di tubuh. Semoga bermanfaat, semoga berbarokah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas penyampaian tadi. Pada Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Aqsa Allah, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dari bab rukun sholat tentang sujud tadi. Monggo dipersilakan. Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menjelaskan kepada orang non-muslim kalau dia menanyakan, nah kamu juga sujud kepada Ka'bah dan bahkan mencium juga Hajar Aswad. Yang pertama Pak. Yang kedua, setan iblis itu tidak sujud kepada Adam, tapi kan dia sujud kepada Allah ya sampai sekarang, atau masih juga sujud kepada Allah? Itu sampai dia divonis
neraka. Laknat. Ya. Ya. Penting untuk kita pahami dari segi rasanya. Saat kita sholat menghadap Ka'bah, itu kita menyembah Ka'bah, apakah Ka'bah hanya menjadi sarana dalam menyembah kepada Allah? Yang harus hadir dalam rasa kita adalah saya sholat menghadap Ka'bah. Khususnya yang Ka'bah itu dalam jangkauan pandangan matanya ya. Kalau Ka'bah tidak dalam jangkauan pandangan matanya seperti kita sholat di Bontang, kecil kemungkinan akan terpleset rasa kita. Tapi tidak sedikit umat Islam memang saat Ka'bah dalam jarak pandangannya, lalu kemudian sholat menghadapnya, itu rasanya justru kepleset. Bukan sholat menghadap Allah yang dirasakan, malah sholat menghadap kiblat. Artinya Allah bukan sebagai objek sujudnya. Padahal Allah itu, padahal Ka'bah itu sarana. Sarana untuk bersujud kepada Allah. Menunjukkan Allah itu Maha Esa, maka sarana titik kumpulnya itu adalah Ka'bah. Demikian juga saat kita mencium Hajar Aswad, itu dalam rangka ikroman, penghormatan, bukan ta'abbudan, bukan penghambaan. Apapun itu bentuknya. Demikian juga ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya saat haji dan atau umroh, maka perhatikan rasa. Yang kau tuju objeknya adalah Allahu Ahad, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua itu adalah sarana pengantar kita. Maka jangan gagal rasa. Yang kedua, iblis itu kan menolak untuk memberikan sujud penghormatan ya. Saya kasih embel-embel sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan kepada Allah. Pertanyaannya, apakah saat ini iblis sujud kepada Allah? Jawabnya ya. Namun tidak diterima dan tidak diridhoi. Tidak diterima dan tidak diridhoi. Kenapa? Karena kemaksiatan yang berujung kutukan. Apa kemaksiatannya? Penolakan terhadap perintah Allah. Tidak memiliki dua kata iblis. Sami'na wa ata'na. Maka saat ini iblis bersujud kepada Allah, iya, tapi tidak diterima dan tidak diridhoi oleh Allah SWT. Kita ambil contoh begini. Ada saudara kita, dia warga negara Indonesia, tapi kemudian membela negara lain perang. Menurut undang-undang kita, kalau ada orang membela negara lain dalam berperang, otomatis kemudian kewarganegaraannya hilang. Loh, dia boleh ngaku menjadi warga Indonesia, tapi secara undang-undang apa yang dilakukan itu berarti sudah menyatakan saya tidak NKRI lagi. Saya sudah tidak merah putih lagi. Tahu siapa yang saya maksud? Saya marinir menjadi tentara bayaran. Maka ketika dia mengaku saya loyal kok terhadap Indonesia, anak istri saya di Indonesia, ya silahkan. Tapi undang-undang kita mengatakan sudah hilang warga negaranya, paspornya Gus. Seperti itulah gambaran iblis. Dia mengaku tetap sebagai hamba Allah. Mereka tetap sujud kepada Allah, namun tidak diterima dan tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membedakan.
maka seperti apapun ya sudah. Dan keturunannya, karena memang sudah Allah laknat, Allah kutuk. Dan itu bagian dari skenario besar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kehendaknya. Kalau kita terus nanti urut itu loh, Allah Subhanahu wa taala berarti mengutuk dan anak cucunya semuanya. Ya. Kadang-kadang kita, akal kita yang tidak nyampe ini sok-sokan protes, Pak. Saya pernah mendapatkan pertanyaan begini, lebih tajam dari pertanyaan jenengan. Kalau Allah itu mengutuk anak cucunya, lah anak cucunya kan tidak tahu apa-apa. Jangan menimpakan kesalahan kepada anak cucunya lah, begitu toh, Pak. Saya katakan ini pertanyaan muncul dari ketidaktahuan atau muncul dari ketidaksampaiannya akal dalam memahami. Terus bagaimana jawabannya? Lah pertanyaan sampean saja itu muncul dari orang yang bingung. Ya yang jawab juga bingung tuh. Yang bertanya aja bingung, apalagi yang menjawab. Dekin tidak layak lah. Yang salah kan iblis. Kenapa anak cucunya juga katanya Allah Rahman Rahim. Katanya Allah itu Ghafurur Rahim. Nah, kalau sudah mendengar pertanyaan seperti ini, kalau sekiranya saya dan jenengan tidak bisa menjawab, sudah wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Dan mudah-mudahan jenengan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak Ustaz, terkait posisi siku saat sujud antara pria dan wanita. Ingat saya dulu pernah mempelajari fikih Mabadi ya, antara laki-laki dan perempuan posisi sikunya berbeda. Namun terakhir saya juga pernah mendengar bahwa posisi siku baik wanita ataupun pria itu saat sujud posisinya sama. Mohon dijelaskan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Carikan nggih, monggo Pak. Biar sekalian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan juga dari saya terkait dengan macam-macam sujud Ustaz. Setahu kita sujud itu hanya ada 4 macam. Mohon dikoreksi kalau salah. Pertama sujud saat sholat, kemudian sujud tilawah, kemudian sujud syukur, satu lagi sujud sahwi kalau kita lupa dalam sholat. Tapi kadang-kadang kita nyon sewu habis sholat, kadang kita kan berdoa, terus kemudian habis berdoa itu terus sujud gitu. Nah itu sujud apa itu Ustaz? Apakah itu juga termasuk apa, sujud syukur atau apa, kalau sujud sahwi atau sujud tilawah? Mungkin juga kalau dia habis ngaji terus sujud tilawah barangkali ya, tapi sujud yang setelah doa itu apakah ada tuntunannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum riwayat ini yang menjadi dasar di mana posisi lengan kita saat sujud.
wa an ibni Buhainata radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibqaihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disorot oleh pandangan mata para sahabat saat sujud itu merenggangkan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, hingga Nabi pernah sholat mengenakan baju pendek, lalu kemudian bajunya lengannya itu tersingkap, putihnya ketiak beliau tampak. Ketiak beliau putih tampak. Ini yang secara umum. Namun kalau kita rujuk di dalam kitab Kifayatul Ahyar, menemukan ini. Hadihil mujafatu fi haqqir rijali khassah. Merenggangkan kedua tangan dalam hal ini khusus untuk kaum laki-laki saja. Wa qad warada an ba'dis salaf annahum amarul mar'ata bi ayyadumma ba'duha ala ba'din. Ada riwayat dari ulama salaf di mana mereka menyuruh kaum wanita agar menempelkan lengannya pada perutnya. Laki-laki harus tampak maco, bukan, harus tampak laki. Tapi kalau perempuan, tempelkan. Maka riwayat tadi oleh para ulama dianalisis, oh itu bagi kaum laki-laki dan itu pun saat sholat sendiri. Tuh, jenengan kalau sholat berjamaah ente ingin akan nyikut kanan sholat sendiri dan kaum laki-laki. Sedangkan bagi kaum wanita ayyadumma, menempelkan lengan. Su'ila an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu an salatil mar'ati. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang salatnya seorang wanita. Beliau menjawab, faqala tajtami'u wa tahtafizzu. Wanita harus menempelkan kedua lengan. Wa anil Hasan radhiyallahu anhu, dan dari riwayat Imam Hasan, Sayyid Hasan, semoga Allah meridainya, beliau berkata, al-mar'atu tadhammiyas sujud. Wanita harus menempelkan lengannya saat sujud. Jelas nggih? Bisa dirujuk nanti di Syarah Muslim karya Imam Nawawi. Karena ini saya kutip dari kitab Syarah Muslim karya Imam, bahwa yang jenengan tadi katakan dulu, kita mendapatkan penjelasan laki-laki membuka, perempuan nutup. Ya ini. Lalu kemudian saat ini kok mengatakan bahwasannya bagi laki-laki dan perempuan sama saja, sama-sama dibuka. Karena memang melihat zahirul hadis, melulu hadis itu yang dilihat dan dipahami, tanpa melihat apa yang diriwayatkan oleh ulama salaf, riwayat Ibnu Abbas, riwayat dari Al-Hasan radhiyallahu anhu. Maka saat kita melihat secara utuh, kita mendapatkan satu kesimpulan, ya dalam hal ini laki perempuan memang berbeda. Bahkan kalau dalam kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan, wanita itu bukan hanya sekedar menempelkan, akan tetapi lebih masuk ke dalam, mengamankan. yang mentolo silahkan disebut. Itu tempel. Ya, yang belum mukallaf belum paham. Sehingga sekali lagi, karena begini Pak, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf.
dulu. Makanya ada sampai fatwa dari seorang ulama, maaf ya kalau saya vulgar. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ditemukan jenis pakaian yang untuk mengamankan dada wanita, dihala. Sehingga kalau sholat itu berpotensi, khususnya sujud itu berpotensi ya begitulah ya. Sehingga kemudian butuh kemudian. Nah sekarang itu sudah ditemukan pakaian yang menutup itu. Bahkan ada ulama loh Pak yang mengatakan pakai BH itu haram. Ada. Karena apa? Tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pendapat ini pendapat yang syadz, pendapat yang dikucilkan oleh para ulama. Syadz itu dikucilkan. Nanti kemudian menjadi merembet kemana-mana. Wanita-wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melahirkan tidak pakai korset, nanti pakai korset juga diharamkan. Karena pada saat ini wanita-wanita yang sudah melahirkan kan pakai korset, toh. Kalau jadul bukan korset, kemben. Ya itu panjang sekali dibulet-bulet, bengkung gitu. Nanti itu juga bisa diharam. Berentek lagi. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita itu tidak ada yang memakai apa itu sebelum jilbab itu apa di dalam? Apa ibu-ibu? Ciput, betul. Kalau hafal barang-barangnya wanita berarti contoh suami setia itu. Itu akan berentek. Di masa Nabi tidak ada wanita itu memakai sarung tangan, nanti diharamkan juga. Dan banyak sekali. Sehingga kemudian sekali lagi ada yang mengatakan tujuannya untuk ini loh. Kalau bahasa vulgarnya supaya tidak gandul-gandul gitu loh Pak. Nah, jenengan monggo kerso. Saya ikut Zuhirul Hadis ya. Yang hadisnya tampakkan ini riwayat Imam Muslim sama saja, ya silahkan. Tapi bagi kita yang mengajarkan kepada putri-putri kita, Duk, kamu kalau sholat sujudnya begini, ini riwayat Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, riwayat Al Hasan. Nah, yang terakhir apa belum? Yang terakhir ya. Sujud yang secara zahir itu ada 4 macam. As-sujudu fis shalah. Pertama adalah sujud di dalam salat. Yang kedua adalah sujud syahwi. Di luar salat ada 2. Sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, apa maksud dan tujuan bagi seseorang yang dia usai sholat, lalu berdoa, sujud, lalu meninggalkan tempat? Itu sujud apa? Itu kan? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, sujud syukur yang benar itu sujud syukur yang menetapi syarat. 1, dia sujud. 2, menutup aurat. 3, menghadap kiblat. Kita saksikan banyak atlet yang dia seorang muslim, entah ada wudhu atau enggak, entah nutup aurat atau enggak, menghadap kiblat atau enggak, tiba-tiba meletakkan 7 tulangnya di bumi. Mungkin kalau atletnya pemain bola habis cetak gol, mungkin kalau atlet apa setelah di juara, lalu kemudian tanyakan ngadep kemana? Ngadep ngidul gitu. Terus nutup aurat apa enggak? Lo celananya itu lo setengah paha. Suci apa enggak? Tadi pas istirahat itu pipis enggak wudhu. Ya syukur sujud namanya. Atau sujud ngawu. Bukan sujud itu apa? Ya begitu itu sudah bukan disebut sujud. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seperti yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian, kalau kita rujuk pada analisis Imam Nawawi sekali lagi,
Di dalam kitab Ar-Raudhah beliau menyebutkan bahwasannya sujud syukur itu bisa dilakukan kapanpun pun. Maka husnudzon kita harus kita dahulukan untuk bertanya. Sampeyan tadi setelah sholat, zikir, doa, lalu kemudian meletakkan 7 tulang di bumi, terus pergi. Itu sujud apa? Kalau beliau mengatakan saya sujud syukur, betul. Kenapa? Ada suci, nutup aurat, ngadep gitu. Nah, apa yang kamu syukuri? Saya bersyukur bahwa sampai detik ini saya dijadikan oleh Allah seperti doa yang saya ucapkan dan Nabi Ibrahim doakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang tegak mendirikan sholat. Demikian juga anak cucu hamba. Kalau beliau mengatakan saya sujud syukur, mensyukuri nikmat bahwa saya masih mendirikan sholat berjamaah di masjid, betul. Sampai sujud apa? Tidak tahu, saya niru dia. Nah, itu perlu diajari. Maka dibandingkan mempermasalahkan saudara kita yang usai sholat doa sujud lalu pergi, itu mending mempermasalahkan yang tadi gitu. Kadang tidak tahu ada wudhu apa enggak, nutup aurat apa enggak, ngadepi juga sekarepan. Tidak mungkin dia wong habisnya takbir lalu kemudian lihat apa itu kompas dulu, ya nggak mungkin. Tiba-tiba ndelesep begitu saja. Seperti itu apa? Ya alhamdulillah daripada jingkrak-jingkrak, mending seperti itu. Meskipun itu tidak bisa diafirmasi sebagai sujud. Jadi paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Amin.